Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita untuk IPS kelas 8 kurikulum 2013 ya. Untuk pembahasan yang urut runtut gunakan playlist ini. Dengan menggunakan playlist nanti enak kita milih videonya yang mana yang diinginkan. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silakan dicek. Oke. Kita kembali ke sini lagi. Kita akan bahas tentang Malaysia, negeri jiran. Ya, negeri jiran itu adalah negeri tetangga. Malaysia adalah negeri jiran bagi kita. Ya, selain Malaysia, negeri jiran itu Timor Leste, Papua Nugini gitu ya. Dan kita adalah negeri jiran bagi Malaysia. Jadi negeri jiran itu negeri tetangga. Oke. Identitas negaranya ya agak mirip-mirip sama bendera Amerika ya. Hanya saja bendera Amerika di sini adalah bintang ya, di sini bulan dan matahari. Nggak mau dia bintang yang lain ya, karena bintang sudah dipakai Amerika ya. Kalau ini stripnya merah putih mungkin juga terinspirasi Indonesia ya, mungkin paling nggak tahu ya. Jelas ini lambang negaranya adalah harimau. Ya, ada keris juga di sini ya, pasti semuanya punya. Seperti Indonesia ada pitanya juga, bersekutu bertambah mutu. Kalau kita Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjut aja. Ibu kota adalah Kuala Lumpur. Ini adalah Malaysia. Ya, biar enak kita lihat petanya ya. Nah, jadi Malaysia tepat di atasnya Indonesia ya. Nah, di sini Malaysia. Jadi ada dua bagian barat dan bagian timur, ini juga Malaysia ya. Nah, ini Malaysia. Jadi Kepulauan Riau Indonesia ya. Jadi agak overlapping di sini. Oke. Kita kembali ke sini. Ibu kota Kuala Lumpur ya, bahasa Melayu resmi ya, Cina, Tamil, Inggris. Jadi di Malaysia biasa ngomong bahasa Inggris ya. Jadi karena itu adalah bahasa yang digunakan di sana. Agama Islam resmi. Yang lain ada Konghucu, Tao, Buddha, Hindu dan Kristen. Ya, pemerintahan monarki konstitusional. Nah, jadi monarki ini kayak kerajaan gitu ya. Monarki konstitusional. Kepala negara yang di Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, ini adalah kepala negaranya ya, yang di Pertuan Agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kepala pemerintahan Perdana Menteri ya, Najib Tun Razak. Penduduk pada tahun 2015 adalah 30,8 juta jiwa. Satuan mata uang ringgit atau dolar Malaysia MS. Kuala Lumpur adalah kota penting, Kuching kota Kinabalu, Penang. Nah, kita cari di sini kota-kota besar di Malaysia. Kalau kita zoom gini, udah kelihatan kota-kota besarnya. Kuala Lumpur di sini ya. Di sini ada Penang, di sini Perak, ya. Kelantan. Nah, artis dari Indonesia pernah menjadi istri dari Raja Kelantan dulu kan Mas ya. Terus ada Sarawak di sini ya, ada Sabah ya. Oke. Kuala Lumpur. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian kota penting sudah ya, lagu kebangsaan negaraku, hari kemerdekaan 30 Agustus 57. Indonesia lebih tua daripada Malaysia ya. Bulannya sama, akhir bulan Agustus ya, 1957. Maskapai penerbangan Malaysia Airlines System MAS. Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur. Clear. Batas alam sekarang. Secara geografis Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Ya, di sini adalah Laut Cina Selatan. Ya, ini adalah Laut Cina Selatan ya. Kemudian Indonesia ya, tentu saja Selat Singapura. Di sini ada Selat Singapura ya, di sini.
di sini Selat Singapura. Selat Malaka, tadi di sini juga Selat Malaka ya, ini adalah Selat Malaka. Nah, di sini Selat Malaka. Kemudian Thailand, di bagian atas berbatasan dengan Thailand. Ya, nah ini ada Perak, Kedah ya. Ini kan Malaysia, nah, di atas ada Thailand. Nah, di sini ada Thailand, berbatasan dengan Thailand. Oke. Nah di sini perbatasannya ya. Kita lanjutkan. Malaysia terletak di antara 1 lintang utara sampai 7 lintang selatan. Jadi ada yang menjorok ke lintang selatan, ya berarti Malaysia juga dilalui garis khatulistiwa antara 100 bujur timur sampai 120 bujur timur. Batas-batas negara Malaysia sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Ya, kalau baca peta yang utara yang atas. Ya, jadi di sini ada Thailand. Ya, kalau kita ke sini kan di sini Thailand ya. Thailand ada menjulur ke sini sedikit. Ya, nggak sedikit sih, banyak kalau ini ya. Oke, di sini Laut Cina Selatan bagian utara. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Ya, sebelah timur. Ya, berarti timurnya bukan sini, di sini. Nah, karena di sini juga Malaysia. Di sini Sulawesi, ya, Laut Sulawesi, ya, dan Laut Sulu di sini. Laut Sulu ke barat lagi, ke timur lagi maaf, itu adalah Filipina. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Ya, sebelah selatan di sini ada Kepulauan Riau, di sini ada Pulau Kalimantan. Oke ya. Dan sebelah selatan ada Singapura juga. Di sini belum sebutkan. Jadi masih kurang ini. Sebelah selatan Pulau Kalimantan, Kepulauan Riau, dan ada lagi sebenarnya Singapura. Nah, sebelah barat berbatasan dengan Malaka dan Pulau Sumatera. Nah, sebelah barat sini Selat Malaka, Pulau Sumatera. Ya, ini Sumatera. Oke. Kita kembali sini lagi. Iklim ya mirip Indonesia ya, jelas ya. Malaysia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan tinggi rata-rata 260 sampai 800 mm sepanjang tahun, seperti wilayah Asia lain di Asia Tenggara. Keadaan iklim ini dipengaruhi oleh angin muson, temperatur harian rata-rata 21 sampai 32 ya. Ya, cukup panas juga ya. Di daerah pantai 12 sampai 25 derajat Celcius di daerah pegunungan ya. Jadi kalau pegunungan ya dingin. Ya sama ya kayak di Indonesia di pegunungan dingin. Bentang alam ya, berdasarkan pembagian daerah Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berada di 2 pulau yang berbeda. Malaysia Barat terletak di semenanjung Malaka di Asia dan Malaysia Timur ada di Kalimantan Utara. Ya, di sini Malaysia ada yang bagian barat ya dan bagian timur. Ini keduanya Malaysia. Topografi Malaysia dapat diliputi bentukan pegunungan dengan puncak tertinggi di Gunung Tahan yaitu 2189. Titiwangsa merupakan pegunungan terpanjang di Malaysia dan yang membentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand. Ya, di sini Malaysia dengan Thailand di sini. Nah, di sini ya. Perbatasan Malaysia ini perbatasannya. Ya, nah ini yang lebih gelap ini lebih tinggi. Ya, lebih gelap ini lebih tinggi. Ya, oke. Kita balik sini lagi sampai dengan negara bagian Malaka. Di wilayah ini ya tanahnya tidak begitu subur. Oleh karena itu lahan banyak digunakan sebagai area perkebunan dengan jenis tanaman homogen seperti kelapa sawit. Ya, dataran rendah di Malaysia Barat terletak di sisi timur dan sisi selatan. Dataran rendah sisi timur pegunungan Tahan, Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Pahang. Bagian barat.
terdiri dari rawa-rawa, hutan lebat dan tanah yang tandus. Dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit, ya, dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Wilayah Malaysia bagian timur mempunyai relief yang kasar, ya. Pada daerah Sarawak, gunung-gunung bukan merupakan gunung vulkanis. Di daerah Sabah saja gunung-gunung merupakan gunung vulkanis. Titik tertinggi gunung-gunung di Malaysia Timur terletak di puncak Gunung Kinabalu. Secara geografis Malaysia terdiri dari dua bagian atau wilayah. Malaysia Barat, ya, terletak di semenanjung Malaya, terdiri dari 11 negara dalam bentuk kesultanan. Loh, Malaysia banyak negara ya. Malaysia bagian barat terletak di semenanjung Malaya, terdiri dari 11 negara dalam bentuk kesultanan. Ada Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Malaka, Penang. Ya, jadi kalau kita lihat di sini tersebar, ya, Malaysia, mana Malaysia? Nah, mulai sini ada Kedah, ya, ada Kelantan di sini, ada Terengganu, ya, ada Perak, gitu ya, ada Negeri Sembilan, ada Malaka di sini, Pahang, Johor di sini dekat dengan Singapura. Kita lanjut lagi. Malaysia bagian timur terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia, terdiri dari dua negara bagian, Sarawak dan Sabah. Ya, di sini. Nah, di sini Sarawak, di sini Sabah. Ya, dua negara bagian. Oke. Ya, di atasnya Kalimantan ya. Penduduk Malaysia 30,8 juta jiwa tahun 2015 dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu kurang lebih 50%, ya, Tiongkok 37%, India 11%, sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa dan keturunan bangsa lain. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Malaysia. Iya, saya. Kalau kita pakai A, ya, kalau ke sana pakai E. Bangsa tersebut Malaysia, gitu. Bahasa tersebut hampir sama dengan bahasa Indonesia karena keduanya berakar pada bahasa Melayu. Bahasa Indonesia pun berakar dari bahasa Melayu. Ya, jadi perkembangannya saja yang berbeda, tapi orang Malaysia ngomong kita tanpa penerjemah ya bisa tahu ya, kayak lihat Upin Ipin gitu. Namun bahasa Inggris juga sering digunakan sebagai bahasa nasional. Kepadatan penduduk Malaysia 2015 mencapai 3 juta 3.000 ya. 3.000 kepadatan penduduk, 3.321 jiwa per kilometer ya. Penduduk Malaysia lebih dari 50% beragama Islam, disusul agama Buddha, kemudian kepercayaan Tiongkok, Taoisme, sisanya yaitu Kristen, Hindu dan agama lainnya. Undang-undang yang diberlakukan di Malaysia banyak mengambil hukum-hukum yang diterapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu di Malaysia dikenal hukum rajam, cambuk, hukum gantung bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum yang berat. Hukum tersebut diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran di wilayah kedaulatan negara Malaysia. Ya, kalau di Indonesia ya auto diprotes ya kalau kayak gitu. Perekonomian. Sebagai negara agraris, perekonomian utama Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Diversifikasi pertanian, usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian yang untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian, ya, diversifikasi ya, belum banyak dilakukan ya penduduk. Di dalam bidang perkebunan, tenaga kerjanya yang digunakan banyak berasal dari Indonesia ya. Jadi banyak orang Indonesia yang mendulang ringgit di sana, artinya bekerja di Malaysia ya untuk mendapatkan ringgit ya. Nah, Malaysia merupakan negara yang cepat kembali pulih dari krisis moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara pada tahun lalu. Ya, dulu itu pernah ada krisis dan Malaysia salah satu negara yang cepat ya
Hal ini ditunjang kebijakan pemerintah yang menganjurkan rakyat untuk mencintai produk dalam negeri. Ini juga dulu selalu disarankan oleh Pak Harto ya. Mendiang Pak Harto dulu selalu mengulang-ulang cintailah produk dalam negeri. Ya, jadi itu benar ya. Karena kalau kita tidak mencintai produk dalam negeri, wah, yang jadi masalah selera musik aja kita maunya ke Korea. Wah, mari kita cintai produk Indonesia ya, dangdut lebih baik gitu ya, keroncong, campur sari kita cintai, siapa lagi ya kalau nggak kita. Dengan demikian produk-produk asing yang membanjiri kawasan Asia Tenggara bisa diambil oleh produk-produk dalam negeri. Namun bukan hanya faktor penggunaan produk dalam negeri saja, tetapi juga banyak hal yang dilakukan untuk memulihkan dan menstabilkan ekonomi. Ya, jadi pemerintah Malaysia memiliki kebijakan yang luar biasa ya, jadi sehingga membuat Malaysia cepat pulih dari krisis moneter. Nah, yang baik-baik ini kita contoh ya. Sumber devisa terbesar bagi negara yang masih mengandalkan penjualan barang tambang, minyak dan gas, ditambah hasil penjualan karet yang melimpah. Kegiatan ekspor dan impor Malaysia banyak dilakukan melalui pelabuhan laut terbesar yaitu Port Swinham. Sumber daya alam sama seperti negara-negara sebelumnya. Malaysia memiliki lahan pertaniannya hampir sama dengan Indonesia ya. Malaysia dan Indonesia itu kayak apa ya, sangat dekat gitu loh, apa budayanya, apa orang-orangnya juga, alamnya juga ya. Jadi lahan-lahan pertanian, perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur-sayuran. Hasil utama dari bidang perkebunan yaitu karet, kelapa sawit. Sebanyak 40% kebutuhan karet dunia disuplai Malaysia. Wih, keren. 40% ya karet dunia Malaysia. Ya. Indonesia juga jangan salah, eksportir karet yang sangat besar juga. Kayu merupakan komoditas yang banyak dihasilkan. Ya, selain ini Indonesia dan Malaysia ini juga eksportir ini CPO, apa crude palm oil. Sawit, karet dan sawit. Kayu merupakan komoditas yang banyak dihasilkan dari hutan. Pada bidang pertambangan, ya Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Oh, kali ini kita kalah ya. Barang tambang lain yang dihasilkan yaitu bauksit, batu bara, besi, tembaga, emas dan perak. Usaha pemerintah yang sungguh-sungguh juga nampak pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang untuk dikelola negaranya sendiri sebagai sumber bahan mentah, sehingga diharapkan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Dengan kemampuan pengelolaan bahan baku sendiri, Malaysia dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan pabrik otomotif. Nah, semoga kita segera bisa menyusul ya. Kita merdeka lebih dulu loh dari Malaysia, jangan sampai kedahuluan terus ya untuk bidang pengembangannya. Kerjasama dalam level internasional, Malaysia terlibat dalam kerjasama di berbagai bidang seperti hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, kebudayaan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Malaysia merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN. Selain itu terlibat aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti ADM, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, APEC. Ya, Indonesia pun menjalin hubungan kerjasama dengan Malaysia dalam berbagai bidang ya, misalnya diplomatik, ekonomi yang terwujud dalam kegiatan ekspor dan impor serta sosial ketenagakerjaan. Dulu waktu Pak Ali remaja itu ada acara TV bersama antara Indonesia dan Malaysia. Dulu judulnya Titian Muhibah. Nah, itu juga salah satu kerjasama di bidang budaya. Ya, dulu di Malaysia itu ya grup-grup musik yang terkenal itu dari Indonesia. Dan orang Indonesia juga senang lagu-lagu dari Malaysia. Banyak grup-grup musik dari Malaysia yang masih sampai sekarang itu lagunya digemari ya. Seperti Search dulu ada, banyak Salim Iklim itu. Terus yang baru-baru ini apa itu? Badu atau apa? Itu juga digemari. Jadi
Dan musisi-musisi kita, wah Rhoma Irama itu wah sejak dulu digemari di Malaysia. Ya, Dewa 19 itu juga sangat digemari, Gigi, Slank. Wah, orang Malaysia senang sekali. Ya. Kalau industri musik rasanya kita lebih maju dari Malaysia masih, menurut Ali. Kita bisa berbangga di situ. Ya. Myanmar, identitas negara. Bendera dan lambang negara Myanmar, ya. Seperti ini. Didominasi warna merah ya. Piedang Sosialis Tamada Mayan Nigan atau Republik Sosialis Myanmar. Jadi orang-orang komunis itu entah kenapa suka warna merah sebagai simbolnya ya. Jadi nuansa merah. Ibu kota Yangon, dulu Rangon ya, dulu Rangon. Pemerintah Republik ya, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Jadi di sana ada presiden perdana menteri ya. Kalau kita presiden itu aja ya. Badan legislatif dan rakyat mirip kita ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat gitu ya. Bahasa Myanmar resmi ya, Inggris dialek lokal. Inggrisnya apa? Juga keren ya, digunakan sehari-hari di sana ya. Sama dengan Malaysia juga. Hari kemerdekaan 4 Januari. Tahunnya berapa kali dikasih sih? Agama Buddha, ya, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme. Rakyat dahulu disebut Burma, sekarang bangsa Myanmar. Ya, Burma atau Birma dulu ya. Jadi kadang pakai U, kadang pakai I. Ya, penduduk 52,1 juta jiwa. Lagu kebangsaan Kaba Makye, tanah negaraku yang bebas. Penduduk 55 juta jiwa 2014 ya. Mata uang kiat. Kiat itu bahasa Jawa artinya kuat ya. Oke. Keadaan alam sekarang, letak dan batas ya. Kita lihat di Google di sini. Nah, bagian atas ini Myanmar. Myanmar atau Burma ya di sini. Oke. Lautnya cukup luas ya. Garis pantainya cukup panjang. Secara astronomis Myanmar terletak di 11 derajat lintang utara sampai 28 lintang utara, 92 bujur timur sampai 101 bujur timur ya. Hanya di belahan bumi utara. Luas wilayah Myanmar 678.036 km. Adapun batas-batas negara meliputi sebelah utara dengan Tiongkok ya. Jadi sebelah utara berbatasan langsung dengan Tiongkok ya. Kemudian sebelah selatan Laut Andaman ya, di selatan sini ada Laut Andaman. Oke. Kemudian sebelah barat dengan Teluk Bengala. Ya, sebelah barat dengan Teluk Bengala. Ini Teluk Bengala. Di sini sudah Sri Lanka ya. Ada India. Kemudian sebelah timur dengan Laos dan Thailand. Sebelah timur di sini ada Laos ya. Di sini ada Thailand. Di sini agak di sini. Nah, di sini Thailand ya. Laos agak ke atasnya sedikit. Laos, Thailand, Laos. Ya. Oke. Ini apa ini? Kamboja di sini ya. Nah, ini kelihatan semuanya Vietnam, Kamboja, Laos. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak ya. Thailand, Myanmar, oke. Kita lanjutkan iklim sekarang. Berdasarkan letaknya agak ke atas ya, Myanmar terbagi dalam 2 musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis, daratan yang bawah yang agak dekat dengan khatulistiwa tropis, dan bagian utara beriklim subtropis sudah ya. Di wilayah Myanmar di sekitar khatulistiwa suhu udara rata-rata sedang
Di bagian tengah suhu rata-rata tinggi dan bagian utara suhu rata-ratanya dingin karena terdapat pegunungan tinggi yaitu pegunungan Himalaya. Iklim Myanmar dapat digambarkan sebagai iklim muson tropis. Hal ini ditandai dengan pengaruh musim hujan yang kuat mendapatkan penyinaran matahari yang cukup, tingkat curah hujan yang tinggi, kelembapan tinggi sehingga cuaca dirasa kurang nyaman. Perkiraan suhu rata-rata 22 sampai 27 derajat Celcius sepanjang tahunnya. Ya, kurang nyaman ya. Jadi curah hujan tinggi, matahari cukup, lembab ya. Curah hujan tertinggi terjadi di pegunungan Arakan Yoma di daerah pedalaman termasuk plato San. Curah hujan rata-rata tinggi memang ya, 1.300 sampai 1.900 mm per tahun. Dataran tinggi Mandalay merupakan zona kering. Curah hujan jatuh di satu tempat tergantung relief serta jarak tempat tersebut dari garis pantai. Bentang alam, negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan. Di sebelah barat sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Pada daerah perbatasan dengan India dan Bangladesh ditutupi jalur pegunungan yang terpisah satu sama lainnya oleh lembah yang sangat dalam. Ya, ini yang sedang kita bicarakan tadi. Nah, di sini. Nah, yang warna yang ini hijau kayak gini, ini terjal banget ya gunung-gunungnya. Semakin hijau semakin tinggi. Pegunungan ini ya, yang membatasi dengan negara sebelah. Ya, di sini ada Bangladesh. Oke. Jadi dibatasi. Jadi ini kayak batas alam gitu ya, gunung-gunung yang sangat tinggi. Kalau ini ya, ada batas alam, batas gunung yang sangat tinggi. Oke. Dataran rendah membentang mengikuti alur sungai Irawadi dan sungai Sitang sampai ke pedalaman Mandalay. Tadi kayak ada, mana tadi? Dan nanti aja. Dataran tersebut merupakan dataran yang rendah aluvial yang letaknya diapit dua jalur pegunungan barat dan timur. Hampir separuh wilayah Myanmar terletak di lembah sungai Irawadi dan hampir seluruh wilayah Myanmar terletak di lembah sungai Irawadi dan cabang-cabang. Daerah aliran sungai ya, Irawadi bermuara di Laut Andaman. Ya, salah satu bagian daratan rendah terdapat plato San dengan ketinggian mencapai 900 mdal. Jadi Andaman itu sini, ya, di sini Thailand, di sini Myanmar, di daratan rendah sini ya. Nah ini daerah dan sungainya yang meliuk-liuk ini. Ya, kalau di zoom kelihatan ya. Nah, Sitang River. Jadi kehidupan itu ada di sekitar sungai karena sungai ini yang ngairi sawah ya, sawah-sawahnya banyak ya, sawah-sawah ya. Sungainya besar, Sitang River. Jadi ya kota-kotanya, desa-desanya ya tersebar sepanjang sungai ini kalau kita lihat. Sungainya meliuk-liuk ya. Di mana ada sungai, di situ ada rumah-rumah penduduk. Nah, dekat dengan persawahan. Oke, kita lanjutkan. Daerah timur laut mengalir Sungai Slawen yang melintasi plato San melalui lembah sempit di bagian paling utara Myanmar berbatasan dengan Tiongkok
terdapat gunung tertinggi Myanmar yaitu Gunung Hakabon Razi. Penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar minus. Banyak yang turun ya penduduknya, nggak lebih banyak tapi lebih sedikit. Dalam bidang pendidikan, Myanmar menghadapi masalah yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya, yaitu tingkat pendidikan umumnya masih rendah. Ya, penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis. Dewasa ini etnis Tibet, Burma mencapai 72% dari jumlah keseluruhan penduduk Myanmar. Etnis ini dianggap sebagai pewaris peradaban bangsa-bangsa Pius dan Mon yang menempati wilayah sekitar daratan Irrawaddy. Kelompok suku lain yaitu San, Karen, ya, Tiongkok, India. Komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Burma. Adapun alat tukar uang yang digunakan kyat. Ya. Mayoritas penduduk Myanmar memeluk agama Buddha, ya, dekat dengan India sumbernya. Ini sebabnya penduduk Myanmar banyak tinggal di kuil-kuil Buddha. Sisanya penduduk Myanmar memeluk agama Kristen, Islam, Hindu, kepercayaan dan lain-lain, kepercayaan suku ya dan lain-lain. Perekonomian penduduk, produk ekspor andalan Myanmar adalah beras, kacang-kacangan, ikan, udang, bahan mineral, kayu, karet, batu beresan dan gas. Adapun produk-produk impor antara lain baja, mesin dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia dan pupuk. Pertanian merupakan aktivitas ekonomi yang paling penting. Sekitar 65 penduduk Myanmar bermata pencarian sebagai petani. Industri-industri yang muncul kebanyakan didirikan dengan berbasis pada sektor pertanian, agro-based industry. Bidang-bidang lain yang mulai dikembangkan seperti pertambangan, peningkatan hasil industri perikanan dan peternakan. Semua kegiatan industri yang berskala besar dikendalikan oleh pemerintah. Sumber daya karena pemerintahan ya komunis, ya sosialis. Sumber daya alam utama Myanmar berasal dari pertanian, perkebunan dan perikanan serta pertambangan. Hampir setiap wilayah Myanmar lahan-lahan dimanfaatkan untuk pertanian. Kegiatan pertanian dilakukan mulai dari tebang bakar dengan membuka hutan, pertanian tada hujan sampai diversifikasi pertanian. Beras merupakan komoditas utama, disusul teh yang menghampar di Plateau Shan dan tembakau di bagian utara. Tebu dan sayur-sayuran, tanah di zona kering dimanfaatkan untuk tanaman jagung, kapas, wijen dan gandum. Hasil perikanan paling banyak diusahakan di Myanmar bagian pantai barat, ya. Di kota Manhin dan Hantawadi terdapat pusat penelitian perikanan, sedangkan di Mergui didirikan sekolah perikanan. Karet, kayu jati, kayu besi merupakan hasil utama dari perkebunan. Dalam pengelolaan perkebunan ini, para pemilik perkebunan biasanya memanfaatkan gajah sebagai tenaga bantuan untuk mengangkut kayu dari perkebunan menuju tepian sungai. Menarik ya. Setelah itu dihanyutkan mengikuti arus sungai. Hasil dari pertambangan Myanmar diantaranya minyak bumi, ya, di Cauk dan Penangyung, gas alam di Cauk, timah di pertambangan tenaserin ya, serta jenis-jenis mineral atau barang tambang lainnya. Kerjasama sekarang. Sebagai negara yang sedang berkembang, ya, Myanmar mulai meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam ikatan kerjasama bilateral, regional maupun internasional serta multilateral. Ya. Bilateral itu hanya dua negara, regional di wilayah tertentu, kalau internasional seluruh ya. Kalau multilateral lebih dari satu negara, istilah-istilah itu ya. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang, diantaranya ekonomi, kebudayaan, pertahanan, keamanan, teknologi, serta bidang-bidang lain. Sampai tahun 2003, Myanmar tercatat sebagai anggota ASEAN, ADB, ya, ASEAN Development Bank, ya, ESCAP, ACU, FAO, Food and Agricultural Organization, ya, IPRD, IDA, IFC, ILO, International Labour Organization, IMF, International Monetary Fund, WTO, UNESCO, Unindo, UNICEF, ya, dalam hubungan perdagangan internasional,
Myanmar melakukan kegiatan ekspor impor barang-barang yang menjadi unggulan. Ekspor Myanmar diantaranya adalah kayu dan beras. Ya, adapun barang-barang impor utama adalah mesin-mesin, alat-alat angkutan barang logam, kertas, pupuk, obat-obatan serta barang lainnya. Negara pengimpor barang-barang tersebut adalah Jerman, Jepang, Singapura, Inggris dan Amerika Serikat. Ya, yang mengimpor ini itu kayu dan beras ya berarti ya yang diekspor. Kalau diekspor oleh Myanmar berarti diimpor oleh negara lain. Baik, ini kita sudah bahas Malaysia dan Myanmar. Untuk negara lain di ASEAN kita bahas di video selanjutnya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.